karena gimana ya, bikin greget. Apalagi? Suka aja sih, jadi kayak serem-serem gitu, emang aku suka. Enggak. Kenapa? Gara-gara bikin aku mimpi buruk. Kalau kamu lagi nonton film horor terus kamunya gimana? Aku takutan tutup mata. Enggak. Kenapa? Maunya nutup mata. Sukanya nonton apa? Nonton YouTube. Nggak suka. Kenapa alasannya nggak suka? Nggak tahu, dulu masih kecil gara-gara nonton film itu gue jadi nggak suka film horor. Kebawa-kebawa ngimpi. Film horor, ya suka-suka enggak sih. Kadang-kadang ya kalau lagi takut ya takut, kalau enggak. Tergantung filmnya juga sih. Kalau filmnya serem banget ya kadang-kadang suka. Pas melek, kalau lagi enggak ini ya merem, sekarang ya melek gitu aja, pas suka gitu aja. Pemirsa Khazanah, tindakan remaja berusia 15 tahun yang membunuh anak perempuan 5 tahun di Jakarta menghebohkan publik di tanah air dalam beberapa hari belakangan. Cara membunuhnya yang terbilang sadis ini cukup mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para orang tua. Apalagi berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku tidak merasa menyesal sedikit pun, bahkan merasa puas. Belakangan diketahui, pelaku ternyata senang menonton film bergenre horor dan kekerasan. Apakah memang tontonan horor berdampak buruk bagi anak-anak, bahkan bisa mendorong anak melakukan kekerasan? Menonton film horor memang seru, bisa memacu adrenalin. Bahkan beberapa orang merasa stres mereka hilang setelah menonton film horor. Tapi bagi anak-anak tentu berbeda. Film horor memang mayoritas film fiksi, tapi anak-anak belum bisa membedakan mana hayalan dan mana yang nyata. Mereka akan menganggap semua hal pada film tersebut sebagai realita. Sehingga efek buruknya bisa dirasakan anak-anak bahkan hingga besar nanti. Menurut penelitian, menonton film horor bagi anak bisa menimbulkan perilaku agresif. Maka kekhawatiran anak berperilaku agresif akibat nonton film horor perlu diwaspadai. Selain itu bisa menimbulkan kecemasan dan fobia, ketakutan berlebihan. Dalam agama, hal ini bisa berakibat bahaya karena dengan merasakan ketakutan berlebih pada hal-hal mistis bisa mengakibatkan orang merasa makhluk halus seperti jin dan setan itu punya kekuatan dan kehebatan yang tak tertandingi. Dan memang karena ketakutan itulah yang membuat jin dan setan menjadi sombong. Rasa takut pada setan dan kecenderungan menganggap setan itu berkuasa yang menjadi sebab seseorang mudah dirasuki jin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, ada beberapa orang di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir menuturkan, ketika jin menyaksikan manusia meminta perlindungan kepadanya, maka semakin membuat jin merasa sombong dan berkuasa, sehingga jin membuat manusia menjadi lebih takut dan sering meminta perlindungan padanya. Jin, setan, iblis, atau apapun namanya dari makhluk yang sejenis ini memang diberi beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Karena itulah sebenarnya jin sangat takut pada manusia. Makhluk ini memiliki kelemahan dan tak sulit untuk mengalahkannya. Ketakutan jin pada manusia ini kemudian berbalik lantaran ulah manusia sendiri. Jin menjadi semakin berani. Namun karena jin berhasil menakut-nakuti manusia, maka manusia menjadi takut pada jin. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh takut sama jin, tetapi kita pun tidak menantang jin. Namun jika jin mengganggu, sudah sewajarnya manusia untuk melawannya. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya
orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 175. Itu sebabnya Imam Mujahid menyarankan pada kita bahwa setan itu sebenarnya sangat takut oleh salah seorang dari kita, umat manusia. Oleh karena itu, apabila kamu mendapatinya, janganlah takut. Karena kalau takut, ia akan menunggangi atau mengganggu kalian. Akan tetapi, kerasi atau kasarilah dia, pasti ia akan pergi. Penjelasan Imam Mujahid ini berdasarkan pengalamannya sendiri menghadapi jin. Suatu malam, ketika Imam Mujahid sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapannya. Lalu Mujahid mendesak dia untuk ditangkap. Akan tetapi ia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga terdengar suara jatuhnya. Setelah itu, ia tidak pernah datang lagi. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita akan salah satu kelemahan jin, yaitu dengan membacakannya surat As-Sajdah. Jika kita membacanya hingga ayat ke-15 lalu kita sujud, maka jin tak kuasa menahan tangisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca surat As-Sajdah, kemudian ia sujud sajdah ketika membaca ayat sajdahnya ayat ke-15, maka setan akan pergi menangis sambil berkata, aduh celaka dan sialnya nasibku. Bani Adam diperintah sujud, maka kemudian dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku ketika diperintah sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya takut pada manusia, jin sebenarnya mudah dikalahkan oleh manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ke langit dengan mengendarai burak didampingi malaikat Jibril, Rasul melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril kemudian mengajarkan doa kepada Nabi yang bunyinya, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada melampauinya segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Suatu ketika Rasul SAW tengah melakukan sholat, lalu datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya. Maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasul SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasul SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan karena menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Wallahu a'lam.